dapat saya bantu, Pak? Iya Pak. Namun sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Seharusnya mungkin ada pekerjaan, tetapi sedikit ya ada hal yang ingin saya sampaikan. Silakan, Pak. Jadi begini Pak, kebetulan saat ini saya di calon guru penggerak ada tugas aksi nyata modul 3.3. Ini berkaitan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, saya melihat gitu ya di SD kita, jadi untuk budaya literasi di sekolah kita ini masih kurang. Nah, dalam hal ini saya tertarik untuk mengadakan program yang berkaitan dengan literasi. Gitu ya. Adapun program yang insya Allah akan saya laksanakan yaitu program kokurikuler gitu, berupa penguatan terhadap program intrakurikuler gitu ya. Nama programnya yaitu Gerakan Literasi Sekolah atau disingkat dengan GLAS. Gitu Pak. Oh, bagus itu Pak. Kebetulan di sekolah kita untuk literasi memang ada programnya, tapi kita agak tersendat-sendat gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau memang ingin hidupkan lagi, ingin berinovasi lagi, berkreasi lagi dalam bidang literasi, silakan. Sangat saya dukung sekali. Jadi, boleh nanti silakan saja program-programnya di rangkaian program dituturkan atau dilaksanakan sebagaimana yang telah Bapak siapkan. Iya. Terima kasih Pak. Jadi rencananya setelah koordinasi dengan Bapak saat ini saya akan coba untuk berdiskusi juga dengan teman-teman guru yang lainnya, berkolaborasi untuk mendapatkan masukan, ide, kira-kira hal yang menarik untuk kegiatan literasi yang akan dilaksanakan itu supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, selain itu saya pun akan mencoba berdiskusi ya dengan murid-murid terutama kelas tinggi, kelas 4, kemudian kelas 5 dan kelas 6 gitu ya, untuk menampung aspirasi dari mereka. Mungkin itu ada masukan-masukan ya yang positif untuk bagaimana kegiatan dari gerakan literasi yang akan dilaksanakan itu bisa lebih menarik, kemudian juga lebih variatif gitu ya, sehingga mereka ada kepemilikan terhadap program tersebut. Yang mudah-mudahan gitu ya, program GLAS ini bisa lebih menarik dan berkelanjutan gitu Pak. Ya. Silakan saja Pak, dilanjut saja. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak programkan dapat berjalan seperti mestinya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama atas waktunya, atas masukan-masukannya. Insya Allah ini akan menjadi sebuah motivasi dan dorongan yang berharga bagi saya, dan tentunya bagaimana kita berharap program literasi ini di sekolah kita bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa la mujawadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa berkumpul di tempat ini pada sesi berdiskusi yang berkaitan dengan tugas calon guru penggerak, yang tentunya pada hari ini tema atau yang akan kita diskusikan adalah program yang berdampak positif pada murid ya. Namun sebelumnya supaya kita lebih semangat, bagaimana kalau kita lihat terlebih dahulu ya. Siap? Siap. Ya. Keluarga besar SDN Harangja 2. Satu keluarga selamanya. Alhamdulillah.
menyampaikan presentasi terlebih dahulu sebagai bahan diskusi kita pada hari ini. Nah, inilah tema kita yang akan kita diskusikan pada hari ini, yang berkaitan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ya, nanti seperti apa? Nanti saya akan mempresentasikan dan bisa nanti Bapak Ibu untuk memberikan masukan, memberikan pertanyaan agar program yang akan kita laksanakan nanti bisa memberikan dampak yang positif pada murid. Nah, nama program yang akan kita diskusikan ini berkaitan dengan program kokurikuler, ya. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa kokurikuler ini adalah sebagai kegiatan untuk penguatan terhadap program intrakurikuler yang biasa kita laksanakan di kelas dalam proses pembelajaran. Programnya diberi nama yaitu GLAS, merupakan akronim dari Gerakan Literasi Sekolah. Ya. Pertama, ini apa sih yang dimaksud dengan GLAS itu? Nah, di sini GLAS merupakan upaya kolaboratif, artinya kerjasama di antara warga sekolah, di antara guru, kepala sekolah, murid, atau juga mungkin wali siswa gitu ya, yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai lingkungan belajar yang mendukung untuk menumbuhkan budaya literasi dan kepemimpinan murid. Nah, ini latar belakang yang melatar belakangi kenapa gerakan literasi di sekolah ini hadir, atau insya Allah kita akan gulirkan, kita akan laksanakan secara bersama-sama. Yang mana ini keberhasilan pendidikan ini dipengaruhi oleh sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran, di mana praktek pendidikan perlu menjadikan sekolah sebagai lingkungan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar semua warga sekolah ini tumbuh sebagai pembelajar sepanjang hayat. Maksudnya dengan adanya pembiasaan literasi, mudah-mudahan kedepannya ini menjadi seorang yang pembelajar sepanjang hayat. Nah, kegiatan literasi yang menarik dan kreatif ini dapat menumbuhkan budaya literasi dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Maka kenapa kita nanti perlu melibatkan mereka, baik mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan mungkin pada sesi refleksi nanti. Nah, menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan profil positif dirinya, yang kemudian diharapkan dapat menjurus sebagai pengejauhan dari profil pelajar Pancasila di dalam diri siswa atau di dalam dirinya. Membangun budaya literasi memang tidak mudah gitu ya. Perlu adanya sebuah kolaborasi dari semua pihak untuk mewujudkannya. Nah, sebagian besar murid di SDN Negeri Harangjaya 2 ini belum sampai pada tahap menjadikan kegiatan literasi, terutama dalam membaca, sebagai sebuah kebutuhan yang mendasar. Hal ini terlihat dari capaian literasi dan numerasi yang belum maksimal dalam kegiatan AMBK di tahun kemarin gitu ya. Padahal dengan membaca seorang dapat menambah pengetahuan, memperluas wawasan dan pandangannya, buat hidup atau sikap hidup yang lebih positif, dan membaca ibarat kita membuka jendela dunia. Oleh sebab itu, membangun budaya literasi di sekolah menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan secara bersama-sama. Nah, ini tujuan dari program, ya. Tujuan dari program adalah menjadikan sekolah sebagai lingkungan belajar untuk menumbuhkan budaya literasi warganya agar menjadi insan literat sepanjang hayat dan menumbuhkan kepemimpinan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Siswa yang datang ke sekolah ini perlu kita siapkan lingkungan belajar sehingga mereka merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dalam konteks ini adalah literasi bisa menumbuhkan budaya literasi dan kepemimpinan murid bagi mereka gitu. Nah, ini manfaat program.
keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan, baik yang sifatnya itu akademik maupun juga non akademik, ya, serta menumbuh kembangkan potensi dan kepemimpinannya. Bagi guru, kelas ini akan menumbuhkan budaya literasi bagi guru. Selain itu juga bisa dijadikan ini sebagai bahan untuk berbagi praktik baik nanti di sekolah-sekolah yang lainnya. Ya, kemudian untuk masyarakat ini sebagai bahan edukasi kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan budaya literasi. Ya baik, itu ya mungkin sebagai bahan untuk diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan dengan sesi diskusi ini bisa memberikan masukan yang positif untuk bagaimana program ini bisa terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu. Bapak Ibu semua, silakan untuk masuk kepada sesi diskusi. Dipersilakan. Ya silakan. Bapak Mumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, ini hanya sekedar usulan. Saya mengapresiasi program yang Bapak akan barusan. Namun saya ingin mengusulkan bagaimana kalau kegiatan nanti bisa lebih menarik dan beragam agar siswa lebih termotivasi. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Mukmin. Merupakan usulan yang saya kira ini sangat berharga ya untuk nanti bagaimana bisa kegiatan yang akan dilaksanakan pada kita ini menjadi lebih menarik bagi siswa gitu ya. Mungkin ada pendapat yang lain dari usulan Pak Mumin itu tadi, kira-kira bagaimana menurut pendapat yang lain supaya lebih menarik kira-kira? Ini sama usulan Pak. Ya silakan Ibu. Ya. Bukan artinya, ini masih sama usulan. Mencermati kondisi minat baca atau budaya literasi di sekolah kita, boleh dikatakan masih kurang, sehingga perlu ada program atau kegiatan yang bisa menumbuhkan literasi diri. Maka dengan adanya rencana program ini, saya ikut mendukung. Hanya yang perlu menjadi catatan kita bersama adalah kerjasama atau kekompakan di antara kita semua sebagai guru. Berarti tadi ada yang pertama dari Pak Mumin sebagai usulan agar bagaimana kegiatan gerakan literasi ini bisa lebih bervariatif, ya, artinya supaya lebih menarik terhadap kepada siswa, sehingga kegiatan tersebut itu bisa ya istilahnya menyenangkan bagi murid gitu ya. Dari Bu Yoyo tadi perlu ada upaya dari kita sebagai guru secara bersama-sama berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan gerakan literasi agar bukan hanya sekedar menarik tetapi lebih berkelanjutan gitu, berkelanjutan. Itu dari Bapak Ibu yang lain ada masukannya? Kita sharing saja, ngobrol-ngobrol ringan gitu ya. Enggak. Nah, kegiatan literasi ya, memang dulu sempat kita lakukan ya di setiap hari Rabu. Mungkin diantaranya tetap itu pun akan masuk ke dalam agenda kegiatan kelas ini. Tapi coba saya pun nanti di lain kesempatan mencoba untuk mengeksplorasi ya, berdiskusi juga dengan siswa, terutama kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, sehingga dari diskusi kita kali ini kita coba akan gali ya, mungkin dari mereka pun juga ada ide, ada gagasan yang tentunya bisa berkontribusi positif untuk kegiatan kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya?
Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, siswa-siswi SDN Ciherang Dia 2, perwakilan dari kelas masing-masing ya, dari kelas 4, 5 dan 6 yang alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Salam semoga tercurah pada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman. Nah, pada kesempatan kali ini ya, sebagaimana diinformasikan kemarin bahwa kita hari ini akan melaksanakan diskusi ya bersama-sama untuk membahas tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid di sekolah kita ya, di SDN Ciherang Jaya 2 tentunya. Nah, seperti apa nanti program yang akan digulirkan ya, akan dipresentasikan terlebih dahulu oleh saya ya. Nanti setelah Bapak presentasi, nanti kalian boleh bertanya ya, mungkin ada usulan, ada ide atau gagasan untuk bagaimana program yang nanti akan digulirkan, akan dilaksanakan itu bisa lebih menarik, lebih menyenangkan. Baik, untuk selanjutnya, nah, nama programnya yaitu program kokurikuler yang disingkat dengan GELAS. Apa itu GELAS? Nah, Gerakan Literasi Sekolah. Coba dibaca sama-sama. Gerakan Literasi Sekolah. Ya, jadi namanya disingkat dengan GELAS, Gerakan Literasi Sekolah. Adapun kokurikuler itu merupakan program penguatan untuk kegiatan intrakurikuler, yaitu pembelajaran yang biasa dilakukan di dalam kelas. Adapun program populer ini adalah berupa penguatan terhadap program intrakurikuler yang setiap hari kita laksanakan di dalam kelas. Bisa dipahami saya? Baik. Nah, ini program GELAS. GELAS ini atau gerakan literasi merupakan upaya kolaboratif. Kolaboratif itu bersama-sama, bergotong royong yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai lingkungan belajar yang mendukung untuk menumbuhkan budaya literasi dan kepemimpinan murid. Jadi bagaimana sekolah kita ini mendukung untuk menumbuhkan budaya literasi seluruh warganya, dari murid, guru, dan yang lainnya, serta untuk menumbuhkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, ini latar belakang, ya, latar belakang yang mana GELAS ini bisa hadir, ya, atau yang latar belakangi kenapa gerakan literasi ini harus ada di sekolah kita. Nah, ini keberhasilan pendidikan tentu ini dipengaruhi oleh sekolah bisa mendukung, mendorong tumbuhnya budaya literasi di sekolah. Ya, jadi timbulnya atau tumbuhnya juga kepemimpinan murid di sekolah kita. Agar bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh siswa ini bisa lebih menyenangkan, lebih menarik gitu ya. Yuk nanti kita bareng-bareng bersama-sama berdiskusi nanti ya. Saya harapkan semuanya kalau punya ide, gagasan bisa disampaikan di sini ya. Untuk apa? Nah, di sini coba menyediakan kesempatan bagi mereka atau bagi murid untuk menumbuh kembangkan profil positif dirinya yang kemudian diharapkan dapat mewujud sebagai pengejawantahan dari profil
profil pelajar Pancasila. Ya. Memang ini tidak mudah tuh untuk membangun budaya literasi di sekolah kita. Tapi Bapak yakin dengan bersama-sama terus dibiasakan, baik itu nanti seperti apa konsepnya, tapi ada yang sifatnya kontinuitas, berkelanjutan, apalagi nanti ada ide dan gagasan acaranya lebih menarik. Mudah-mudahan program ini bisa menumbuhkan motivasi budaya literasi yang baik untuk murid di SDN Ciradia 2. Ya. Nah, di sini tidak hadir semuanya, hanya perwakilannya saja. Maka dari itu, meski perwakilan ini harus memberikan suara, ya, memberikan ide dan gagasan bagaimana supaya kegiatan yang akan kita gulirkan ini bisa menjadi menarik, menyenangkan, ada rasa kepemilikan dari program ini, gitu ya, sehingga sama-sama bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, nah ini tujuannya, tujuan dari program ini. Tujuan dari program kelas adalah menjadikan sekolah sebagai lingkungan belajar untuk menumbuhkan budaya literasi warganya agar menjadi insan literat sepanjang hayat dan menumbuhkan kepemimpinan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya, tuh. Nah, manfaatnya untuk apa? Ya, bagi murid menumbuhkan keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non akademik, serta mengembangkan potensi dan kepemimpinannya. Yang kedua, ya, bagi guru menumbuhkan budaya literasi bagi guru. Selain itu bisa juga dijadikan sebagai rujukan untuk berbagi praktik baik yang dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah lainnya. Ya, kemudian bagi masyarakat ini sebagai bahan edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan budaya literasi. Ya baik, terima kasih Tika. Ya, jadi dengan usulan tadi dan semuanya menyetujui, insya Allah kegiatan literasi setiap hari Rabu kita coba akan jalankan kembali gitu ya. Kalau punya kegiatan yang lebih menarik untuk mengisi kegiatan hari Rabu itu, boleh nanti kalian mengusulkan gitu. Nah sekarang ada yang lain? Usul Pak. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau di kelas ada tempat khusus untuk membaca? Nah usulannya atau pertanyaannya bagaimana katanya? Kalau di kelas itu ada tempat khusus untuk membaca, atau istilahnya mungkin ada pojok baca gitu ya. Ada pojok baca. Siswa bisa misalkan waktu istirahat agak santai, rileks itu sambil baca-baca buku daripada ngobrol kita keluar bermain gitu ya. Kalau misalkan ada pojok baca, ada tempat untuk membaca secara khusus, bisa nanti didesain sedemikian rupa agar lebih menarik dan menyenangkan gitu ya. Nah, bagaimana dengan ide dari main itu tadi? Yang lain kira-kira setuju tidak? Setuju. Ya. Baik. Terima kasih, Mbak. Ada yang lain? Ayo usul Pak. Boleh, silakan. Siapa namanya? Dijah. Ya, silakan Dijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kegiatan literasi sewaktu-waktu ada Ada apa? Pentas. Ada pentasnya katanya. Misalkan mungkin dalam waktu tertentu, misalkan sebulan sekali gitu ya, ada pertunjukan kreativitas literasi gitu ya. Misalkan ada yang baca puisi, kemudian ada yang pidato, meresensi buku misalkan gitu. Gitu maksudnya. Boleh? Ya. Saya pikir ini ide yang sangat bagus gitu. Supaya nih, kan kita hari Rabu tuh. Hari Rabu ada pembiasaan.
untuk literasi. Kemudian juga di kelas ada pojok bacanya misalkan gitu. Ditambah nanti ada pertunjukan atau boleh dikatakan mungkin mimbar kreativitas siswa, yang mana masing-masing siswa 1 bulan sekali ini menunjukkan kebolehannya, di mana minat dan bakat siswa itu diaktualisasikan, ditunjukkan. Yang memiliki keterampilan tadi itu puisi, silahkan tampil, nanti diberikan ruang oleh sekolah gitu ya. Kemudian yang punya minat dan bakat dalam bidang membuat karangan ya, membuat cerita atau cerita bergambar misalkan ya, atau gambar bercerita, boleh nanti diperlombakan ya. Membuat karangan fiksi atau non fiksi boleh, bisa nanti diperlombakan dan hasil yang terbaik bisa ditempel di mana. Nah, bagaimana tuh dengan usulan, ide dan gagasan dari teman-teman kalian? Setuju tidak? Yang pertama apa tadi? Mengadakan atau lakukan pembiasaan setiap hari Rabu dengan apa namanya? Literasi ya, dijalankan kembali. Kemudian yang kedua apa tadi? Ada pojok baca ya? Ada pojok baca di setiap kelas. Yang ketiga, mimbar kreativitas literasi siswa gitu ya. Nah, berarti ada 3 nih, mengkerucut ya, ada mengkerucut. Jadi bagaimana nih program kokurikuler kelas atau gerakan literasi ini bisa lebih menarik dan menyenangkan? Bisa tadi dengan 3 kegiatan itu tadi ya. Mengaktifkan kegiatan literasi setiap hari Rabu, kemudian ada pojok baca, dan yang ketiga ada mimbar kreativitas literasi siswa. Baik, sebelum kita tutup diskusi kita, ada ide atau usulan dari yang lainnya? Ada? Tidak ada? Cukup diskusi kita hari ini? Cukup? Ya, terima kasih nih kepada semuanya, dan wabil khusus juga kepada yang tadi menyampaikan ide dan gagasannya dengan memberikan pertanyaan yang begitu luar biasa. Baik, kita akhiri sesi diskusi kita kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.